Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. "251, aku tidak akan pernah mengkhianatimu." Kata-kata Lilian tegas dan tidak berperasaan. Hal-hal emosional yang tidak bisa dijelaskan. Suka adalah suka, tidak suka adalah tidak suka. Dulu, dia takut menyakiti Will Lewis, ditambah juga dengan kepribadiannya yang pemalu. Dia hanya dengan sopan menolak Will Lewis, tetapi Will Lewis selalu mengoceh dan tidak melepasnya. Tapi itu tidak apa-apa. Dengan temperamennya, dia tidak akan terlalu keberatan. Mereka masih bisa berteman. Tetapi, Will Lewis seharusnya tidak pernah menargetkan Ivan berulang kali. Ini benar-benar membuatnya kesal. Will Lewis membeku di tempat, menatap Lilian tidak percaya. Pertama, dia tidak menyangka Lilian akan berkata seperti itu. Dan kedua, dia tidak berpikir Lilian akan membandingkannya dengan seekor anjing. Dan bahkan dia malah memilih anjing, tidak memilihnya. Apakah itu berarti dia lebih rendah dari anjing? Oke, Lilian. Kamu memperlakukanku seperti ini untuk bajingan itu. Karena kamu ingin pergi bersamanya, pergi saja. Oh setan! Kamu akan menyesalinya. Wajah Will Lewis memucat karena marah. Tubuhnya gemetar dan tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Herman batuk kecil. Will Lewis menyadari bahwa dia tidak pantas berbicara kasar di depan rumah keluarga Havland dan dengan cepat berhenti. Paman Herman, kamu harus... Herman mengangkat tangannya memberi isyarat agar dia diam. Kemudian, dia berkata kepada Ivan. Kamu tidak diterima di sini, dan keluarga Havland tidak akan menerimamu. Kamu masih memiliki kesempatan untuk pergi sendiri. Jika tidak, kamu akan kami usir dan membuat malu semua orang. Baiklah. Ivan tampak acuh tak acuh. Ingat, kamu yang memintaku untuk pergi, jangan menyesal nanti. Menyesal? Herman tersenyum dan berkata. Aku, Herman, telah berada di tempat ini selama 20 tahun. Dalam 20 tahun terakhir, tidak ada yang pernah membuat aku menyesal, apalagi seorang bocah sepertimu. Haha, kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu hebat? Lucu. Nelly Sayo tersenyum menghina. Aku saja punya pengalaman yang lebih hebat darimu. Kamu! Semua orang ingin mengatakan sesuatu. Tapi Ivan sudah meraih tangan Lilian dan meninggalkan rumah keluarga Havland tanpa menoleh ke belakang. Wajah Will Lewis memerah dan pucat, matanya seperti menyemburkan api. Tapi dia tidak berdaya, sungguh memalukan. Hogan Zone yang berada di sampingnya mencoba menahan tapi tidak bisa dan akhirnya dia tertawa terbahak-bahak. Will Lewis menjadi lebih marah. Sayangnya, dia masih tidak berani marah, apalagi melawan. Oke, anak muda, soal percintaan, memang itu tidak bisa dipaksakan. Tapi tidak lama lagi, dia akan datang memohon kepadamu. Herman menghibur. Atur ekspresimu, rapikan pakaianmu, ayo kita masuk. Mereka semua dipimpin oleh resepsionis memasuki villa. Tapi Ivan dan Lilian sudah meninggalkan rumah keluarga Havland. Ivan, kita mau kemana? Lilian sedikit kecewa ketika dia kehilangan kesempatan untuk tinggal di rumah keluarga Havland, tetapi dia tidak menyesalinya. Aku ingat kamu sering memesan teh susu saat sekolah. Ayo kita minum teh susu. Ivan tersenyum. Oke. Lilian mengangguk kecil. Dia mengikuti Ivan ke toko teh susu dan memesan 2 teh boba yang paling sederhana. Minum teh susu dengan seseorang yang disukainya, hal ini jantung Lilian berdetak kencang. Ivan menatap gadis lugu dan pemalu di depannya dan merasa sedikit bersalah. Itu, Lilian, aku ingin mengatakan sesuatu. Setelah memikirkannya, aku memutuskan untuk memberitahumu. Apa? Lilian bertanya dengan curiga. Kamu tahu aku putus dengan Patty Carrier, kan? Ya. Ivan menarik napas dalam-dalam dan menatap mata Lilian Malen. Sebenarnya, sesuatu terjadi setelah aku putus dengannya, dan sekarang aku sudah punya istri. Namanya Ellen Leval, dia akan tiba di Giant dalam 2 hari. Setelah mengatakan itu, Ivan menghela nafas lega. Tidak ada pilihan. Lilian terlalu murni dan polos. Wanita seperti dia tidak boleh ditipu atau dicemari dengan cara apapun. Ivan benar-benar tidak tega menyembunyikan fakta pernikahannya dari Lilian. Selain itu, dia selalu tegas. Yang perlu dia lakukan adalah jujur dan apa adanya. Tidak peduli apa pilihan Lilian, Ivan tidak akan menyalahkannya. Lagi pula, meskipun hukum kerajaan Dragonfire mengizinkan poligami, banyak gadis masih cukup konservatif tentang pernikahan. Kebanyakan dari mereka masih monogami.
Itu adalah kebebasan Lilian untuk menerimanya atau tidak. Buku ini adalah kisah fiktif, tolong jangan dihubungkan dengan dunia nyata. Menerimanya atau tidak, Ivan benar-benar akan mengubah hidupnya, apapun caranya. Apapun yang dia suka, Ivan akan memberikannya. Tanda keterkejutan muncul di mata Lilian. Kemudian dia jatuh ke dalam keheningan. Keheningan ini bertahan selama 10 detik. Bagi Ivan, 10 detik ini sangat lama. Rasanya seperti melewati musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Dia berada dalam suasana hati yang rumit dan tersiksa, penuh harapan dan kekhawatiran. Pria mana yang tidak menyukai gadis yang sangat baik seperti Lilian? 10 detik kemudian, Lilian bangkit dan menatap Ivan. Maaf, Ivan. Apakah dia memilih untuk menolak? Ivan tersenyum kecil. Tidak masalah, aku. Tapi, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba, tubuh Lilian membungkuk, bibir merahnya mendekat dan menutupi mulutnya. Apa yang akan Ivan katakan berubah menjadi gumaman. Mata Ivan melebar. Semua orang di toko teh susu memandang mereka dengan keterkejutan. Ketika mereka melihat seorang pria tampan dan seorang wanita cantik, banyak orang menunjukkan pandangan iri. Setelah berciuman lebih dari 10 detik, Lilian melepaskan Ivan. Lilian hanya merasa wajahnya panas dan kecepatan detak jantungnya meningkat dalam sekejap, menyebabkan seluruh dadanya naik turun. Sungguh indah. Itu adalah langkah paling berani dan mengasihkan yang pernah dia lakukan sejak dia lahir. Dia menundukkan kepalanya dan meletakkan tangannya di depannya, seperti seorang gadis kecil yang telah melakukan kesalahan. Ivan, maafkan aku. Aku tidak bisa mengalah pada istrimu kali ini. Kamu orang baik, dan kamu punya banyak wanita. Aku mengerti. Semakin banyak Lilian berkata, semakin dia menundukkan kepalanya. Seolah-olah dia sangat malu, dan berharap dia bisa menggali masuk ke dalam tanah. Dia tidak tahu apa yang salah dengan dirinya. Dia yang pemalu berani melakukan tindakan ini dan mengucapkan kata-kata ini. Dia hanya tahu bahwa inilah yang dia pikirkan. Itulah yang Lilian pikirkan di dalam hatinya, tetapi dia tidak pernah berani mengatakannya. Selama Ivan mau, aku tidak keberatan menjadi. Suara Lilian menjadi lebih kecil saat dia berbicara, takut Ivan akan salah paham, mengira dia adalah wanita murahan. Suara dari kata-kata terakhirnya sangat halus, sangat kecil. Ivan tersenyum lembut. Tindakan dan keberanian Lilian di luar dugaannya. Semakin dia melihat Lilian, semakin dia menyukainya. Dia mengambil tangan Lilian dan meletakkannya di telapak tangannya. Lilian, jangan khawatir. Aku, Ivan, tidak akan pernah mengkhianatimu. Ya. Lilian meringkuk di bahu Ivan Reed, menikmati waktu yang tenang itu. Di toko teh susu, sebuah lagu diputar, lagu Mojito dari Jejo. Melodi yang ringan membawakan kebahagiaan. Hati Lilian sangat hangat. Matahari menyinari wajah seorang pria dan seorang wanita seolah-olah mereka adalah pasangan paling bahagia di toko teh susu itu. Dibandingkan dengan kebahagiaan di toko teh susu, saat ini keluarga Havland penuh dengan kesedihan. Bab 252, apa maksudnya? Antiri Havland terbaring di ranjang pasien, mengandalkan ventilator untuk mempertahankan hidupnya. Wajahnya cemas dan pucat. Tidak ada rambut di kepalanya. Itu adalah fenomena yang telah menjalani kemoterapi. Dia bahkan lebih kurus daripada ketika bertemu Ivan sebulan yang lalu. Rasa sakit itu membuatnya sulit bernapas. Dia tidak punya waktu lagi. Yoel dan Sebastian berdiri di samping ranjang dan tampak sedikit kuyu. Keadaan Antiri sangat tidak stabil akhir-akhir ini. Mereka khawatir tentang apa yang akan terjadi. Jadi begitu mereka berdua tidak sibuk, mereka akan terus berjaga di sisinya karena khawatir akan terjadi sesuatu pada Antiri. Ayah, Tuan Reed akan datang hari ini, dan penyakitmu akan sembuh. Yoel memegang tangan Antiri. Ya, kakek, bahkan jika dia tidak bisa menyembuhkanmu, dia akan menghilangkan rasa sakitmu. Sebastian juga ikut menghibur sambil menatap jam tangan di pergelangan tangannya. Waktunya hampir tiba. Mereka seharusnya ada di sini. Ayah, jaga kakek. Aku akan menjemput mereka. Oke. Yoel berkata sambil tersenyum. Aku tidak bisa pergi menemui Tuan Reed secara langsung. Sampaikan permintaan maaf dariku. Kalian pergi bersama. Ucap Antiri dengan nada lemah. Jangan mengabaikan Tuan Reed. Baiklah, aku akan pergi. Ayah, jangan bicara dulu dan istirahat. Dengan kondisi Antiri sekarang, setiap ucapannya seolah-olah sedang menyerap energi dan vitalitasnya. Para dokter hebat di negara ini telah mengeluarkan pemberitahuan penyakit kritis. Antiri hanya punya waktu setengah bulan lagi untuk hidup. Jaga ayah dengan baik, segera hubungi aku jika terjadi sesuatu. Setelah memberikan perintah kepada orang di dalam ruangan, Yoel naik lift bersama Sebastian ke lantai pertama villa. Pintu lift pun terbuka.
Mereka melihat banyak orang di luar yang sedang melihat berbagai barang antik dan mural di dalam villa. Tuan Havland, Tuan Sebastian. Begitu keduanya muncul, Herman langsung menyapa mereka. Hogan Zoon, Nelly Sawyer, Zoe Jerry, Clarence, dan Wal Louis juga mengikuti dari belakang. Apakah mereka adalah calon yang akan memasuki keluarga Havland? Yoel melihat ke arah Hogan Zoon dan yang lainnya. Ya, mereka semua lulus tes tertulis dan lulus dari sekolah kedokteran. Herman memperkenalkan Hogan Zoon dan yang lainnya. Ini Direktur Grup Havland, Yoel. Ini putra Tuan Havland, Tuan Sebastian. Tuan Havland, Tuan Sebastian. Tuan Havland, Tuan Sebastian. Orang-orang yang bersikap sombong sebelumnya, langsung bertingkah seperti anak kecil dan tidak tahu harus bersikap seperti apa, ketika melihat orang-orang dengan posisi tinggi ini. Sebastian melirik ke aula dan sedikit mengernyit. Dia sedikit bingung karena tidak menemukan Lilian dan Ivan. Seharusnya mereka sudah datang, bukan? Dia bertanya kepada sopir yang menjemput Ivan dan Lilian. Di mana orang yang aku minta untuk dijemput? Tuan Sebastian, saya telah menjemput mereka secara langsung. Tuan Sebastian, saya juga. Saya punya alat perekam pengemudi untuk membuktikannya. Keduanya buru-buru menjelaskan, dan salah satu pengemudi bahkan berkata, saya melihat langsung Karl menyambut anak muda yang saya jemput tadi. Anak muda yang dimaksud adalah Ivan. Sebastian mengenal Ivan dari keluarga Leval sebelumnya. Dia tahu bahwa Ivan rendah hati dan enggan mengungkapkan identitasnya hampir sepanjang waktu. Jadi, dia tidak memberitahu pengemudi dan orang yang menyambut tentang identitas asli Ivan. Sekarang, hatinya tiba-tiba tertekan. Entah kenapa, dia merasakan firasat buruk. Apakah orang yang menyambut itu menyinggung Tuan Reed dan Lilian? Dia menoleh dan menatap orang yang menyambutnya dengan tatapan serius. Di mana orang-orangnya? Mereka sudah pergi. Kata orang yang menyambut mereka tadi dengan tergesa-gesa. Tuan Zoon mengatakan bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk datang ke rumah keluarga Havland, jadi dia mengusir mereka. Apa? Mata Sebastian tampak sedikit menyipit. Yoel juga ikut mengernyit. Keduanya menatap Herman secara bersamaan. Herman dan yang lainnya masih bertanya-tanya siapa yang dicari Yoel dan Sebastian, tapi sekarang mereka akhirnya mengerti. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Herman memiliki firasat buruk di hatinya dan menjelaskan dengan tergesa-gesa. Tuan Havland, Tuan Sebastian, dua orang itu, yang pria dikeluarkan dari sekolah kedokteran, tidak dapat memperoleh ijazah, dan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat kualifikasi dokter ke depannya. Nilai gadis itu memang cukup bagus, tetapi kepribadiannya tidak bagus, jadi saya mengusir mereka. Ya, Tuan Sebastian, Tuan Havland, nama pria itu adalah Ivan, dan nama wanita itu adalah Lilian. Mereka adalah dua sampah. Hogan Zoon tidak menyadari keseriusan masalah ini dan masih berbicara buruk tentang Ivan dengan rasa superioritas yang kuat. Kemarin, saya telah menjaga jarak dengannya di konferensi peluncuran obat baru keluarga Smith. Tuan Zoon adalah ayah saya. Di mana ada ayah saya dan saya? Tidak mungkin ada dia. Itu benar. Gadis itu menyebalkan. Wal Louis memfitnahnya dengan kejam. Dia pelacur di sekolah dan tidak layak menodai keluarga Havland. Tuan Havland, Tuan Sebastian, mereka. Nelly Sawyer hendak menambahkan beberapa kata. Tiba-tiba, tanpa tanda-tanda apapun, plak, Sebastian menampar wajah Herman. Dia menggunakan kekuatan penuhnya. Herman tercengang, menutupi wajahnya, dan menatap Sebastian seperti bayi yang teraniaya. Tuan Sebastian, Anda? Plak! Sebelum Herman selesai berbicara, dia tertampar lagi. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Sebastian sangat marah. Ekspresinya terlihat sangat menyeramkan. Dengan dua urat birunya menonjol dari pelipisnya. Herman, apakah kamu ingin mati? Ah, beraninya kamu mengusir tamuku? Sebastian benar-benar berteriak keras dengan nada serak dan pecah. Sangat marah. Dasar idiot! Apakah kalian boleh mengusir Tuan Rin? Apakah kalian pantas? Saat berbicara, dia menarik Hogan Zoon, meninju wajahnya, menjatuhkannya, dan memukulnya dari atas. Hogan Zoon tidak berani melawan sama sekali. Samar-samar dia menebak bahwa identitas Ivan dan Lilian itu penting, tapi dia tidak bisa mengetahuinya. Apa hebatnya dua orang biasa itu? Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Tinju Sebastian terus mengenai wajahnya. Apakah kamu punya dendam dengannya? Bung! 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 Siapa kamu sampai berani punya dendam dengan Tuan Reed? Apakah kamu tahu Tuan Reed sanggup membunuhmu hanya dengan jari kelingkingnya? Kata Sebastian dengan kejam. Apakah kamu tahu kenapa kalian ada di sini hari ini? Kalau bukan karena melihat kalian berbicara dengan Tuan Reed pada konferensi pers kemarin, apakah kalian pantas datang ke sini? Sebastian sangat marah.
Dia melakukan banyak usaha dan perhatian untuk mengundang Tuan Reed datang dan menyelamatkan kakeknya. Namun, mereka telah mengusirnya seperti ini. Meskipun Sebastian sangat hebat, dia juga masih sangat muda. Ketika kemarahan menyelimutinya, dia langsung meraih Hohenzollern dan memukulinya. Ayahnya, Hermann, hanya bisa melihat dari samping. Meskipun ekspresinya jelek, dia tetap tidak berani membantu. Dia tahu bahwa begitu dia membantu, putranya hanya akan semakin parah. Karena ini adalah wilayah keluarga Haviland. Lalu, orang ini adalah anggota keluarga Haviland. Namun, dia juga tidak mengerti mengapa Sebastian begitu mementingkan kedua anak muda itu. Clarence, Wal Louis, Nellie Sawyer, dan Zoe Jerry menyaksikan dengan kaget, tidak berani bergerak. Pada saat yang sama, mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Sebastian. Mereka pantas dari kesini karena Ivan? Apa maksudnya? Bab 253, Menghajar. Sialan! Sebastian terus menghajar Hohenzollern dengan ganas sampai kelelahan. Setelah itu, dia menendang Hohenzollern dengan keras sebelum berhenti. Hohenzollern terus meratap, hidungnya memar, dan wajahnya juga bengkak. Air mata tidak bisa berhenti mengalir. Sebastian sangat marah. Dalam konferensi pers kemarin, dia hanya tahu bahwa Hohenzollern dan yang lainnya berkomunikasi dengan Ivan. Saat itu, jaraknya terlalu jauh, dan dia tidak tahu apa yang mereka katakan dan mengira mereka adalah teman Ivan. Sebastian tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Setelah melampiaskan amarahnya, dia merasa sangat bersalah dan malu. Dia mendatangi Yoel, menundukkan kepalanya, dan berkata, "Ayah, maafkan aku mengacau. Aku tidak menyelidiki hubungan antara mereka dan Tuan Reed." Yoel terdiam, hingga sang anak meminta maaf. Dia menepuk pundak Sebastian. "Itu sudah terjadi, tidak perlu disalahkan atau disesali. Kita harus memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah." Yoel berjalan ke kursi utama aula dan duduk perlahan. Mengambil secangkir teh yang sudah diseduh di sampingnya, tangannya yang memegang teh terus bergetar, dan teh di dalam cangkir terus bergejolak, seperti hatinya, penuh dengan kemarahan. Ketika dia mendekatkan teh ke sudut bibirnya, dia tidak meminumnya. Detik berikutnya, plak! Dia melemparkan cangkir antik senilai 200 juta ke Tuan Pendekar Hermann tanpa peringatan. Cangkir itu pun hancur dan berserakan di lantai. Hermann mengerang kesakitan. Hermann akhirnya tidak bisa menahan diri dan berkata, "Tuan Haviland, kenapa?" "Saya, Hermann, telah bekerja untuk keluarga Haviland selama ini. Apakah saya tidak lebih penting dari seorang remaja laki-laki? Anda memukuli saya untuknya. Saya benar-benar kecewa." "Kecewa?" Yoel mencibir, bibirnya kering, dan menekan amarah di hatinya dengan paksa. "Hermann, apakah kamu tahu bahwa karena kamu tokoh penting di grup Haviland, seorang manajer umum, dan juga semua kerja kerasmu selama bertahun-tahun, sehingga kamu masih bisa berdiri di sini dan bertanya kepadaku, seseorang yang cerdas seperti kamu, apakah kamu tidak menebak mengapa Sebastian dan aku begitu marah dan identitas sebenarnya dari Tuan Reed?" Ucapan Yoel terdengar pelan, tapi sangat tegas. Hermann jarang sekali melihat ketegasan seperti ini. Setiap kali nada tegas seperti ini muncul, pasti ada seseorang yang mengalami kecelakaan, kakinya patah, meninggal, dan bahkan menghilang. "Apakah dia?" Ekspresi Hermann memucat dalam sekejap. Dia adalah pria yang cerdas. Yoel hanya mengatakan sedikit saja, tetapi sudah cukup membuat pupil mata Hermann menyusut. "Apakah dia dokter genius itu?" Yoel tidak berbicara dan hanya memejamkan mata. Dalam sekejap, Hermann langsung mengerti. Tebakannya benar. Ivan Reed adalah dokter genius itu. Dokter genius yang ingin menyelamatkan Antiri dan ingin dikunjungi oleh mereka. Sebagai orang kepercayaan keluarga Haviland, dia tentu saja tahu betapa pentingnya dokter genius itu bagi Antiri. Dalam sekejap, seperti disambar petir, dia menekuk kakinya dan tiba-tiba berlutut. "Tuan Haviland, maafkan saya. Saya tidak tahu dia adalah dokter genius, Tuan Haviland." Pada saat ini, Hermann akhirnya mengerti mengapa Ivan begitu tenang sebelum dia pergi, mengatakan bahwa dia akan menyesalinya. Namun, segalanya sudah terlambat. Dia bodoh. Selama 1 dekade, dia telah berhati-hati dan tidak pernah membuat kesalahan. Namun, karena dia ingin memamerkan keahliannya di depan putranya dan teman-teman sekelasnya, dia ceroboh dan mengambil langkah yang salah. Langkah ini mendorongnya langsung ke jurang. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa seorang remaja laki-laki yang dikeluarkan dari sekolah kedokteran akan menjadi seorang dokter genius? Bukankah ini semua adalah mimpi? Jika Ivan lebih tua atau bukan teman sekelas putranya, dia tidak akan begitu ceroboh. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan dilakukan keluarga Haviland padanya selanjutnya. Hermann benar-benar panik. Di samping, orang yang menyambut Ivan juga mengira bahwa dia datang untuk melihat keterampilan medis dokter genius.
Dia langsung menggigil dan merasa beruntung bahwa dia hanya berkata salah mengenali orang. Dia juga tidak melakukan sesuatu yang kurang ajar ataupun mengatakan sesuatu yang tidak sepantasnya. Di belakang Herman, Nellie Sawyer, Zoe Jerry, Wal Lewis, Clarence, dan Hogan Zone yang baru saja dipukuli tertegun. Mereka benar-benar terkejut. Bagaimana mungkin? Ivan adalah dokter genius? Tidak. Mereka sulit mempercayainya ataupun menerima fakta ini. Bagaimana mungkin seseorang yang telah dikeluarkan dari sekolah menjadi seorang dokter genius? Hogan Zone berkata dengan sedih. Tuan Havland, Tuan Sebastian, Anda pasti telah mengenali orang yang salah. Dia adalah bajingan yang dikeluarkan dari sekolah. Bagaimana dia bisa menjadi seorang dokter? Dia kemungkinan besar adalah pembohong yang pantas mati. Diam! Kali ini, sebelum ayah dan anak dari keluarga Havland sempat berbicara, Herman berdiri dan menampar wajah Hogan Zone. Sialan! Kamu tidak pantas untuk berbicara di sini, dan aku akan memotong lidahmu jika kamu berbicara lagi. Mata Herman tajam dan sangat garang. Apakah keluarga Havland bisa salah mengenali orang? Lelucon seperti apa itu? Peluang keluarga Havland bisa salah mengenali orang atau ditipu kurang dari 0,1%. Lalu, bahkan jika 0,1% ini terjadi dan muncul, Hogan Zone tidak berhak ikut campur. Hogan Zone belum pernah melihat Herman begitu marah. Dia sangat ketakutan. Tatapan itu sangat ganas. Dia tidak ragu bahwa jika dia mengatakan setengah kata, ayahnya akan memotong lidahnya dengan tangannya sendiri. Datang dan berlututlah! Herman menendang kakinya, lalu kedua ayah dan anak itu berlutut di depan Yoel bersama-sama. Yoel masih memejamkan matanya dan tidak ingin melihat orang-orang ini sekarang. Dia khawatir dia tidak bisa menahan diri, sehingga membunuh orang-orang ini dengan kesal. Keheningan terjadi di ruangan utama. Yoel tidak berbicara dan tidak ada yang berani berbicara. Suasana aneh ini membuat semua orang gugup, seperti anak babi yang menunggu untuk dibunuh di kandang babi. 5 menit seperti 1 tahun. Berlutut di sini tidak ada gunanya. Setelah 5 atau 6 menit, Yoel akhirnya membuka matanya dan menatap Herman. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, pergi dan undang Tuan Reed dan Nona Lillian kembali. Jika mereka tidak kembali, kalian juga jangan pernah kembali lagi. Jangan pernah kembali memiliki arti yang sangat dalam. Wajah Herman pucat karena mengerti maksud dari ucapan itu. Tuan Havland, jangan khawatir. Saya akan mengundang Tuan Reed kembali. Herman menjawab dengan ketakutan. Kemudian, tidak berani menunda sedetik pun, dia menyeret Hogan Zone, Wal Lewis, Clarence, Zoe Jerry, Nellie Sawyer, dan bergegas keluar. Jika dia tidak mengundang Ivan kembali, sesuatu akan terjadi besok. Hal ini bukan lelucon. Jika Ivan tidak kembali, Tuan Havland akan meninggal. Ketika Tuan Havland kehilangan harapan untuk hidup, keluarga Havland tidak akan melepaskan Herman dan Hogan Zone. Selain itu, mereka tidak bisa melarikan diri. Giant tidak begitu besar, dan jika dia ingin melarikan diri dari pengawasan keluarga Havland, sepertinya sangat sulit. Bagaimanapun, mereka mendapatkan semua ini dari keluarga Havland. Jika keluarga Havland ingin mengambilnya kembali, mereka akan kehilangan segalanya. Hogan Zone dan yang lain juga memiliki perasaan campur aduk di hati mereka. Akhirnya, mereka mengerti kenapa Ivan tetap tenang ketika diusir oleh mereka. Ivan bukan tahu diri ataupun takut. Dia sudah bisa menebak hasil seperti ini sejak awal. Bab 254, Kuat dan Sombong. Hogan Zone, kamu hampir membunuhku kali ini, apa kamu tahu? Berjalan keluar dari gerbang rumah keluarga Havland, Herman menampar Hogan Zone dengan keras berturut-turut di depan Nellie Sawyer dan yang lainnya. Bukankah kamu mengatakan bahwa dia dikeluarkan dari sekolah kedokteran? Bajingan, jika masalah ini tidak dapat diselesaikan, keluarga kita tidak akan bisa hidup tenang. Lalu kalian? Dia menunjuk Wal Lewis, Clarence, dan yang lainnya. Orang-orang yang menyiram minyak ke dalam api, kalau kalian tidak bisa memohon Ivan untuk kembali, aku akan melakukan segala cara agar kalian tidak bisa tinggal di Giant. Herman biasanya lembut dan anggun, tetapi ketika dia marah, dia sangat mengerikan dan menakutkan. Ekspresi beberapa anak muda menjadi pucat dan terus gemetar. Ayah, kamu tidak bisa menyalahkan kami. Ini semua salah Ivan Reed. Jika dia langsung mengatakan yang sebenarnya, kami akan... Plak! Herman menampar wajahnya lagi. Kamu masih menyalahkan Tuan Reed. Mengapa dia tidak pernah menyadari bahwa Hogan Zone begitu bodoh? Pada saat ini, dia masih berani menghina Tuan Reed. Hogan Zone benar-benar sangat bodoh. Selain itu, mereka memandang rendah Ivan dari lubuk hati mereka. Bahkan jika Ivan mengatakannya, apakah mereka akan percaya? Ayah, maafkan aku. Hogan Zone benar-benar terbangun dan menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Tapi, di mana kita akan menemukannya sekarang?
Hai MPH, aku sudah berkecimpung dalam bisnis ini selama bertahun-tahun. Jika aku bahkan tidak memiliki kemampuan ini, buat apa aku menjadi manajer umum? Cepat masuk ke dalam mobil. Dia mendorong dan menendang beberapa orang ke dalam mobil. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Halo, Tuan Len, saya Herman. Bukankah Anda berutang budi kepada saya sebelumnya? Sekarang Anda dapat membayarnya kembali. Bantu saya memeriksa sistem pengawasan di dekat rumah keluarga Havlan. Lalu, cari satu pria dan satu wanita, dan periksa keberadaan mereka. Setelah mendapatkan lokasi mereka, selain hutang budi kita impas, saya akan memberimu 10,5 miliar lagi. Mohon bantuannya. Mereka berjalan di depan. Yoel dan Sebastian mengikuti di belakang mereka dengan sekelompok pengawal. Kedua ayah dan anak itu tidak khawatir Herman akan melarikan diri. Walaupun memberikan nyali kepadanya, Herman juga tidak berani. Mereka mengikuti dari belakang untuk menemui Ivan dan memohon bersama. Pada saat yang sama, di toko teh susu, lagunya telah selesai. Lilian masih menempel di lengan Ivan, dan sepotong musik lain tetap melekat di telinganya. Itu mungkin hari paling bahagia dalam hidupnya. Ada seseorang yang disukainya di sampingnya, memegang teh susu favoritnya. Sederhana, tenang, tapi bahagia. Penampilan manis keduanya membuat banyak orang di toko iri. Siapa orang-orang itu? Astaga, banyak sekali mobil mewah. Semua mobil Mercedes, bahkan yang paling murah juga sekitar 1,4 sampai 1,6 miliar. Pada saat ini, kehebohan terdengar di sekitar mereka. Lilian yang penasaran pun melihat keluar dinding kaca transparan dan menyadari 8 mobil Mercedes yang diparkir di sisi jalan. Dia mengenali salah satu dari mobil itu. Salah satu mobil itu adalah mobil yang diduduki Herman dan yang lain untuk pergi ke keluarga Havlan. Pada saat ini, Herman turun dari mobil, lalu membawa Nellie Sawyer, Hogan Zoon, Clarence, Zoe Jerry, Wal Louis, dan yang lainnya ke sisi ini. Sepertinya mereka sedikit cemas. Ivan, ayo pergi! Wajah Lilian memerah dan penuh kekhawatiran. Hogan Zoon dan yang lainnya akan datang lagi, mereka pasti ada ke sini untuk membuat masalah. Jangan khawatir. Ivan tersenyum ringan. Mereka datang memohon agar kita kembali. Hah? Lilian bingung. Bagaimana bisa Hogan Zoon memohon pada mereka? Sementara dia curiga. Herman dan yang lainnya sudah berjalan cepat ke arah mereka berdua. Lalu, Pong! Mereka langsung berlutut. Dan dua lutut di tanah. Di belakangnya, Nellie Sawyer, Hogan Zoon, dan yang lainnya juga berlutut. Sampai sekarang, bagaimana mungkin mereka masih tidak tahu seberapa kuat Ivan? Di tengah perjalanan, Herman bercerita tentang kehebatan sang dokter genius dan bagaimana keluarga Havlan sangat mementingkannya, termasuk mobil keluarga Havlan yang mengikuti mereka dari belakang. Jika mereka benar-benar tidak bisa mengundang kembali Ivan, hidup mereka akan berakhir. Beberapa orang berlutut di tanah dalam keramaian, sehingga membuat keramaian juga heboh. Orang-orang menatap Ivan dengan bingung. Siapa mereka? Sampai membuat orang yang mengemudikan Mercedes berlutut di tanah. Tuan Reed, maafkan saya. Saya telah meremehkan Anda. Saya salah. Saya minta maaf kepada Tuan Reed. Kata Herman sambil mengangkat tangan dan menampar dirinya sendiri dengan keras. Wajahnya mulai memerah. Ya, Ivan, tidak, Tuan Reed, saya salah. Ini semua salah saya. Hogan Zoon menangis dengan getir. Wajahnya bengkak. Dia terus memohon. Tuan Reed, tolong kembali. Tuan Havlan sudah sekarat. Tuan Reed, saya juga salah. Saya tidak seharusnya memarahi Anda dan mencuri pacar Anda. Wal Louis membenci Ivan sebelumnya, tapi sekarang dia takut padanya. Dia terus mengakui kesalahannya dan bersujud. Lilian, maafkan aku. Aku tidak pantas untukmu. Aku tidak lebih baik dari anjing. Tolonglah kembali. Tuan Reed, saya minta maaf. Saya minta maaf. Clarence dan Zoe Jerry tampak malu dan mata mereka ketakutan. Nellie Sawyer menundukkan kepalanya, karena tidak berani menatap Ivan. Dia selalu berpikir Ivan tidak lagi layak untuknya setelah lulus dan dipecat. Lalu, dia telah menemukan pria yang lebih baik. Meskipun dia tidak menyukainya, pria ini bisa memberikan kekayaan dan kemakmuran 10.000 kali lipat dari Ivan. Namun, kenyataan memberinya tamparan keras. Bukan Ivan yang tidak pantas mendapatkannya, tapi dia yang tidak pantas. Di masa lalu, dia tidak bisa mengejar dan menyentuh Ivan. Namun sekarang, Ivan sudah menjadi dewa yang terbang di langit. Dia bahkan tidak bisa melihat punggungnya, apalagi menyentuhnya. Sebelumnya, dia mengira Lilian bodoh dan idiot. Sekarang, sepertinya dibandingkan dengan Lilian, dia benar-benar sangat bodoh. Sikap beberapa orang berubah 360 derajat, dan dalam beberapa saat, Lilian tertegun untuk waktu yang lama. Namun,
dia juga melihat Sebastian turun dari mobil Mercedes yang lain. Dia akhirnya mengerti. Lagi pula, Sebastian mengikuti di belakang mereka seperti pelayan kemarin. Sekelompok pengawal berdiri di pintu toko teh susu di dua sisi. Sebastian dan Yoel masuk dari luar pintu, mendatangi Ivan, membungkuk, dan memberi hormat. Tuan Reed! Ya ampun! Itu Direktur Klub Hafland, Yoel! Ya, aku melihatnya di TV. Ini benar-benar Yoel. Seseorang mengeluarkan ponsel mereka dan mencari Yoel, lalu dibandingkan dengan foto-foto di internet. Seluruh ruangan toko ini langsung heboh. Pada hari biasa, orang-orang seperti Yoel adalah dewa di langit bagi mereka. Mereka hidup di berita, TV, dan papan reklama, tetapi mereka tidak menyangka akan melihat dewa muncul hari ini. Intinya adalah, mereka membungkuk kepada seorang anak muda. Orang-orang ini benar-benar terkejut. Siapa pria muda itu? Lilian terkejut lagi. Meskipun dia menebak bahwa Sebastian dan Yoel mengenal Ivan, dia tidak pernah menyangka mereka akan memberi hormat kepada Ivan. Sikap hormat dan rendah hati itu seperti adik laki-laki melihat kakak laki-laki, anak laki-laki melihat ayahnya. Lalu, ketika mengingat kembali adegan 20.000 mengangkat senjata untuk membantu Ivan di acara konferensi pers keluarga Smith, Lilian tiba-tiba menjadi bersemangat. Prianya kuat dan sombong. Bab 255, tenangkan dirimu. Jika kamu ingin aku kembali, tidak masalah. Ivan menatap Herman. Tapi, salah satu lengan anakmu harus dipatahkan. Jika permintaan maaf berhasil, untuk apa ada hukuman? Suara Ivan tenang, matanya acuh tak acuh, dan memancarkan cahaya yang tidak sesuai dengan usianya. Mendengar kalimat itu, Herman merasa hatinya tercekat dan sedikit bimbang. Namun, dia hanya ragu sesaat. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah Hohenzollern. Hohenzollern ketakutan dan memohon. Ayah, kamu, Sebelum dia menyelesaikan ucapannya, Herman meraih tangan Hohenzollern dan memutarnya dengan kejam seolah memutar sekrup, berputar 360 derajat. Di toko teh susu, ada tangisan yang menyayat hati dalam sekejap. Kulit Hohenzollern menjadi lebih pucat daripada orang mati. Rasa sakit yang menusuk hati membuatnya bergidik. Bergoyang. Tetesan keringat dingin muncul di dahinya. Dalam waktu kurang dari 3 detik, bibir merah Hohenzollern juga menjadi sangat pucat. Jeritan yang menusuk hati berlangsung selama 20 atau 30 detik. Setelah itu, dia akhirnya tak tertahankan, jatuh ke lantai, dan pingsan. Clarence dan Louis sangat ketakutan hingga wajah mereka pucat, menggigil, dan gemetar. Mereka menundukkan tuan pendekar ketakutan dan tidak berani menatap langsung ke Ivan. Karena takut Ivan akan memperhatikan mereka, mereka hanya bisa menutupi ketakutan dan kekaguman batin mereka dengan cara ini. Herman mengabaikan mereka, lalu berkata lagi. Mohon Tuan Reed untuk mengobati Tuan Hafland. Kamu sangat tegas. Ivan meraih tangan Lilian. Ayo pergi ke kediaman keluarga Hafland. Setelah mereka berjalan keluar dari toko teh susu dan masuk ke dalam Mercedes, Herman akhirnya bisa merasa lega. Dia bangkit dan segera menghubungi menelpon ke 120. Seperti kata pepatah, bahkan seekor harimau ganas tidak akan memakan anaknya. Dia mematahkan tangan putranya dengan tangannya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak merasa tertekan? Dia hanya bisa melampiaskan kemarahan di dalam hatinya kepada Nelly Sawyer dan yang lain. Kalian semua, pulanglah dan jangan pernah berhubungan dengan anakku lagi. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Lalu kamu. Mata Herman tertuju kepada Nelly Sawyer, dia tidak bisa menahan diri untuk menampar wajahnya. Sial, beraninya kamu menggoda anakku. Kamu hanya punya 2 pilihan sekarang. Keluarkan keluargamu dari Giant atau jadilah kekasihku. Kamu yang pilih sendiri. Nelly Sawyer mengangkat kepalanya dan menatap Herman. Meski Herman berusia 40 atau 50 tahun, dia tetap dipenuhi pesona pria dewasa dan kaya. Walaupun seperti memiliki 2 pilihan, Nelly Sawyer sama sekali tidak punya pilihan. Setelah merenung sejenak, dia berbisik. Aku akan bersamamu. Herman mendengus dingin. Ambulans sudah sampai di depan pintu. Herman menggendong Hohenzollern dan berjalan menuju ambulans. Nak, kamu tidak boleh bersama wanita seperti dia. Dia benar-benar bencana besar yang tidak bisa kamu tangani. Tuan Reed, maafkan saya karena tidak bisa keluar untuk menyambut. Di kediaman keluarga Hafland, Antiri sedang berbaring di ranjang pasien. Wajahnya terlihat buruk, dia juga sedang diinfus. Berbagai alat terpasang padanya untuk memeriksa kondisi hidupnya setiap saat. Dalam waktu 1 bulan, dia sudah tidak bisa bangkit dari ranjang. Ivan menggunakan penglihatan batin. Seperti sinar X yang menyapu tubuhnya dengan lembut. Setelah itu, Ivan sudah bisa mengetahui kondisi fisiknya yang sangat parah. Kalau orang biasa, mungkin sudah mati sejak awal.
Hanya keluarga kaya seperti keluarga Havland yang sanggup menghabiskan uang dalam jumlah banyak untuk memperpanjang hidupnya. Peralatan di kamar Antiri lebih lengkap daripada di ruang perawatan intensif ICU rumah sakit, dan beberapa peralatan bahkan lebih canggih. Namun, ICU rumah sakit menelan biaya puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Antiri terbaring di bangsal ICU semahal ini setiap hari. Tuan Havland, kondisi tubuhmu cukup sulit ditangani. Bahkan, bisa mati kapan saja. Ivan langsung berkata dengan jujur dan membuat ekspresi Tuan Havland berubah. Ketika muda, orang-orang tidak mati. Namun, orang-orang ingin hidup lebih lama ketika sudah tua. Tapi, bukan tidak ada solusi. Ivan melihat ke arah Sebastian. Bawakan pena dan kertas. Oke. Sebastian mengambil pena dan kertas. Ivan menulis banyak bahan medis di atasnya, terutama obat-obatan tradisional, ditambah dengan pengobatan modern. Beli obat-obat ini. Kamu hanya punya waktu 1 jam. Oke. Sebastian segera berlari keluar dengan cepat. Yoel berkata, "Apa yang bisa saya bantu? Keluarlah dan berjaga di depan pintu. Selama aku tidak keluar, tidak ada yang diizinkan masuk termasuk kamu." Oke. Yoel segera berlari ke pintu. Hanya Ivan, Antiri, dan Lilian yang tersisa di dalam ruangan. Ivan. Lilian sedikit gugup saat menghadapi mantan tuan pendekar keluarga Havland untuk pertama kalinya. Jangan gugup, Lilian. Kamu adalah sosok terbaik di sekolah kedokteran, dan kita berdua berasal dari ilmu pengobatan tradisional. Hari ini, aku akan mengajarimu beberapa keterampilan medis. Tuan Havland, apakah kamu keberatan dijadikan tikus percobaan? Keberatan. Mulut Tuan Havland berkedut. Mana mungkin dia tidak keberatan? Hanya Ivan yang berani mengatakan kata-kata seperti itu di depannya. Jika itu orang lain, dia akan memarahinya. Namun, dia berhenti sebentar. Dia melanjutkan. Bagaimanapun juga, aku akan mati. Jadi, untuk apa aku keberatan? Tuan Reed, aku serahkan hidupku kepadamu. Ivan berkata. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Antiri merasa gugup. Sialan. Kenapa dia merasa ada sesuatu yang salah? Bukankah seharusnya dokter menghibur pasiennya? Apa artinya dia tidak akan membunuhnya? Antiri sedikit panik. Lilian, kamu tahu tentang titik akupuntur, kan? Tanya Ivan. Ya, aku tahu. Lilian mengangguk. Ivan mengeluarkan jarum perak, membuka satu baris, dan membagikan jarum perak. Ambil, tusuk titik akupuntur Tiantu. Lilian mengambil jarum perak dan mendekatkan ke titik akupuntur Tiantu, tapi dia tidak menusuknya untuk waktu yang lama. Meskipun dia telah menusuk jarum perak berkali-kali di sekolah, sebagian besar waktu, dia berurusan dengan tikus, prostesis, dan yang lain. Ini adalah pertama kalinya dia harus berurusan dengan seseorang manusia asli yang membuat tangannya gemetar karena gugup. Dia gemetar, begitu pula Antiri. Ivan berkata, "Jangan gugup, perlakukan dia seperti tikus percobaan, jangan takut." Mata Antiri melebar, bahkan lebih gemetar. "Jangan gemetar." Lilian mengingatkan. "Bagaimana saya bisa bekerja seperti ini?" Antiri berkata, "Dokter, kamu juga jangan gemetar. Jika kamu tidak gemetar, aku tidak akan gemetar." Lilian sedikit malu. "Diam, jangan bicara." Ivan mengulurkan satu jari dan menekannya dengan ringan di antara alis Antiri. Dalam sekejap, Antiri merasa mengantuk, tidak bisa membuka kelopak matanya, dan tertidur dalam waktu 30 detik. Lilian tercengang oleh keterampilan ini. "Jangan khawatir. Aku akan mengajarimu semua ini," kata Ivan lembut. "Tusuk tikus percobaan ini dulu saat dia tidur, tusuk beberapa titik akupuntur lagi. Tidak masalah apakah itu berhasil atau tidak. Cobalah." "Ya." Lilian bersikap tegas dan segera menusukkan jarumnya. "Lebih pelan lagi, jangan bunuh dia." Ivan buru-buru meraih pergelangan tangannya dari belakang dan mengendalikan kekuatannya. "Jangan gugup, ambil napas dalam-dalam, tenangkan dirimu." Bab 256, kembali. Ketika Ivan Reed mengajari Lilian keterampilan medis, sebuah Rolls-Royce custom mewah yang diperluas perlahan-lahan masuk melalui gerbang rumah keluarga Simon. Di dalam kediaman, tuan pendekar Simon yang bernama Harry Simon, dua orang tingkat tertua bernama Yagil Simon dan Rico Simon, serta eksekutif tinggi keluarga Simon semua berdiri di pintu untuk menyambutnya. Mobil pun berhenti. Seorang pelayan segera membuka pintu dengan postur yang sangat profesional dan hormat. Seorang pria yang tampak berusia 60 atau 70 tahun turun dari mobil. Begitu dia turun dari mobil, semua orang di keluarga Simon, termasuk tuan pendekar Simon yang baru, Harry Simon, memberi hormat pada saat yang sama. "Selamat datang, pelindung."
Semua orang berseru serempak dengan hormat. Pria tua ini adalah pelindung yang melindungi keluarga Simon dari belakang. Namanya Sean Octavian Octavian. Nama yang aneh, tetapi itu benar-benar nama aslinya. Walaupun terlihat berusia 60 atau 70 tahun, dia sebenarnya sudah berusia 146 tahun. Pada usia 40, dia telah berada di keluarga Simon. Harry Simon adalah tuan pendekar generasi ketiga yang dia lindungi. Tetua Sean Octavian, bukankah Anda di Calvary untuk urusan bisnis? Mengapa Anda tiba-tiba kembali? Setelah memberi hormat, Harry Simon buru-buru melangkah maju dan memapahnya dengan sikap hormat seolah-olah Sean Octavian adalah kakeknya. Karena dia tahu apakah dia bisa melanjutkan sebagai tuan pendekar, Simon bergantung pada Sean Octavian. Hai MPH, jika aku tidak segera kembali, kalian mungkin akan menghancurkan keluarga Simon. Sean Octavian mendengus dingin dengan ekspresi sedikit tidak senang. Hanya karena 200 triliun yang kau meninggal. Aku tidak tahu apa yang kalian lakukan. Apakah kalian tidak sanggup membayar 200 triliun? Begitu Sean Octavian berbicara, matanya menyapu ke arah Yagil dan Rico. Keduanya menundukkan kepala karena malu. Keputusan awal yang kau memang tak lepas dari mereka. Dua orang tetua ini terlihat seperti anak kecil yang melakukan kesalahan di depan Sean Octavian. Dengan modal ini, bagaimana kalian bisa bernegosiasi dengan mereka? Orang itu jelas lebih kuat dari yang kau, bahkan mungkin sangat kuat. Apakah kalian akan memberikan kepala kalian untuk negosiasi? Kalau aku tidak kembali, bagaimana kalau orang itu membunuh kalian saat proses negosiasi? Apakah kalian bisa menghadapinya? Sean Octavian meletakkan tangannya di punggung. Rambutnya sepanjang bahu. Meskipun dia sudah tua, dia masih bersemangat dan terlihat lebih muda dari usianya. Aku akan pergi dengan kalian untuk negosiasi. Mata Sean Octavian berkedip. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dia pikirkan. Ruang medis di kediaman keluarga Havland. Merasakan tubuh dan napas Ivan Reed, hati Lillian yang tegang mulai merasa lebih tenang. Dengan bantuan Ivan Reed, dia menusuk jarum perak satu persatu. Setelah sekitar 10 titik akupuntur, Ivan Reed pun melepaskan tangannya. Lillian adalah seorang jenius dalam bidang kedokteran. Setelah latihan singkat, dia mulai melakukan yang terbaik, seolah-olah orang yang berbaring di tempat tidur itu bukan orang sungguhan tetapi sebuah patung. 30 jarum perak ditusuk. Ivan Reed juga mengajarinya menggerakkan jarum perak untuk menyambungkan meridian. Setelah menusuk dan menarik jarum beberapa kali, wajah Antiri sedikit berseri. Perubahan seperti itu mengejutkan Lillian. Metode akupuntur ini disebut keterampilan jarum perak. Teknik ini bisa menyelamatkan orang yang hampir mati. Teknik ini biasanya digunakan untuk pertolongan pertama. Ingat langkah-langkah ini. Aku yakin kamu bisa memahami prinsipnya, kata Ivan Reed. Baik. Lillian mengangguk. Walaupun awalnya, dia tidak mengerti beberapa prinsip, beberapa titik akupuntur yang ditusuk dapat membunuh orang, sehingga bahkan ahli dan profesor ilmu pengobatan tradisional tidak berani menusuknya. Tapi, ketika beberapa titik akupuntur ini saling bersentuhan, tidak akan terjadi apa-apa. Lillian mulai perlahan mengerti beberapa prinsip dalam hal ini. Waktu terus berlalu. Selama 1 jam pertama, Lillian yang bekerja, dan ketika dia lelah, Ivan Reed akan mengambil alih. Kondisi fisik Antiri terlalu rumit. Ivan Reed tidak hanya menggunakan ilmu pengobatan tradisional, tetapi juga menggunakan jarum perak sebagai media untuk secara hati-hati mengontrol jejak energi dari roh dan menyuntikkannya ke dalam tubuhnya untuk menghancurkan sel kanker. Semua ini adalah percobaan. Tentu saja, dia tidak berani gegabah sepanjang waktu. Dia menggunakan penglihatan batinnya sampai maksimal untuk membedakan setiap sel kanker dan sel normal. Setelah 4 jam penuh, semua akhirnya selesai. Ivan Reed sangat lelah seperti hampir pingsan. Keringatnya berjatuhan setetes demi setetes. Bukan karena kehilangan banyak energi, melainkan kekuatan mental. Tidak hanya penglihatan batin yang menghabiskan kekuatan mental, tetapi dia juga menghabiskan banyak energi untuk mengendalikan tingkat infus energi dari roh. Ivan Reed khawatir bahwa dia mungkin saja membunuh Antiri secara tidak sengaja karena kebanyakan energi dari roh. Mengontrol kekuatan bagi Ivan Reed masih terlalu sulit saat ini. Dia berhenti karena terlalu lelah. Sel-sel kanker tidak dibersihkan sepenuhnya, hanya sekitar sepertiganya. Namun, itu saja sudah cukup. Sepertiga sel kanker dibersihkan dalam waktu 4 jam. Itu lebih cepat daripada operasi fisik. Lalu, tindakan ini merupakan operasi yang tidak berbahaya. Kalau hal ini tersebar, semua dunia akan heboh. Secara teoritis, seseorang yang mahir dalam pengobatan dan dapat mengolah ki pada saat yang sama, dapat melakukan seperti Ivan Reed. Seharusnya ada orang lain di dunia yang dapat melakukan tingkat. Ivan Reed tiba-tiba memikirkan kemungkinan ini tetapi tidak berpikir lebih dalam. Siapa yang ingin menyembuhkan seseorang dengan kemampuan seperti itu? Mereka bisa melakukan sesuatu yang lebih berarti dari ini. Hanya Ivan Reed yang terlahir di kalangan bawah dan miskin.
Dia mendapatkan didikan sejak usia muda untuk menjadi dokter dengan kebajikan, menyelamatkan yang sekarat, dan membantu mereka yang terluka. Jika ada orang seperti dia, mereka tidak akan memperhatikan keluarga Havland. Bahkan orang-orang itu mungkin sama dengan para dewa legendaris dan menganggap dunia manusia sebagai permainan dan semut. Bagaimana, Kakak Ivan Reed? Apakah kamu ingin istirahat? Lillian melangkah maju dan mengelap keringat dari dahi Ivan Reed. Tidak apa-apa. Ivan Reed membawa Lillian keluar dari ruang operasi. Sebastian sudah membeli semua barang yang dibutuhkan. Dia mulai mengolah obat sambil mengajar Lillian. Pengolahan obat, pembuatan obat, semua membutuhkan teknologi yang lebih tinggi dan canggih untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Tapi, hal paling penting adalah resep dan proporsi dari obatnya. Teknologi yang lebih canggih dapat membuat obat mengeluarkan khasiat penuh. Tapi obat yang hebat hanya perlu 10% untuk mengobati penyakit serius. Kita terburu-buru untuk menyelamatkan nyawa dan tidak punya waktu untuk terlibat dalam mesin, pemrograman, kecerdasan buatan, dan hal-hal lain yang dapat digunakan untuk mengolah obat. Kita dapat menggunakan peralatan sederhana dan umum, seperti panci presto, penggorengan, penanak nasi, oven uap, dan sebagainya. Ivan Reed menjelaskan kepada Lillian dengan cermat dan seksama, layaknya seorang guru. Pada saat yang sama, dia mulai mengolah obat dengan berbagai instrumen sederhana. Proses pengolahan obat itu membosankan, begitu pula penjelasan Ivan Reed. Belajar kedokteran adalah hal yang membosankan. Namun, Lillian memiliki bakat unik untuk ilmu pengobatan tradisional. Tindakan Ivan Reed, kata-kata, dan kombinasi obat-obatan, yang membosankan di mata orang biasa, sangat brilian di matanya, seperti menikmati film-film terbaik. Dia tahu bahwa penjelasan dan tindakan biasa ini dapat menciptakan hal-hal yang luar biasa. Hingga kini, dia yakin krim intermittent super yang dirilis grup medis langit itu buatan Ivan Reed. Bab 257, orang ini bukan orang biasa. Lillian semakin tercengang ketika melihat dan mendengarnya. Dia belum pernah mendengar beberapa teori medis dan kombinasi obat-obatan yang dikatakan Ivan Reed. Beberapa teori bahkan menumbangkan tradisi. Misalnya, Ivan Reed menambahkan tetes paraquat dan rumput patah hati ke dalam larutan obat setengah jadi, salah satunya adalah obat kimia, yang lain adalah obat herbal, tetapi memiliki sifat yang sama. Kedua hal itu sangat beracun. Mereka yang minum paraquat akan mati. Pengobatan saat ini dapat menyelamatkan orang-orang yang memakan rumput patah hati, tetapi mereka akan mengalami penderitaan yang sangat menyakitkan. Selain kedua jenis racun tersebut, Ivan Reed juga mencampurkan beberapa hal yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Semua ini memberinya perasaan aneh. Namun, melalui prinsip dan resep yang dijelaskan oleh Ivan Reed, Lillian tahu bahwa hal-hal yang tampaknya mustahil untuk dicampur ini dapat menjadi berguna setelah mengendalikan proporsinya masing-masing. 3 jam telah berlalu. Akhirnya, pil obat terbentuk di bawah pemanggangan suhu tinggi. Bentuknya tidak terlalu cantik, semua bulat tidak beraturan, dan berwarna gelap. Ivan Reed membuat sebanyak 2 pot. Ivan Reed mengemas salah satu pot ke dalam bungkus plastik yang dibuat untuk Doni. Sedikit berbeda dengan milik Antiri. Lalu, dia mengeluarkan pil obat untuk Antiri dan memberikan satu untuknya. Minum 1 pil sehari selama 3 bulan, dan sel kanker akan benar-benar hilang. Ivan Reed berkata kepada Yoel dan Sebastian. Tapi dia mungkin mengalami sedikit diare dengan darah hitam selama periode ini. Hal itu normal. Jangan tanya, aku tidak tahu jawabannya. Ivan Reed tidak mau menjelaskan. Menjelaskan ilmu pengobatan tradisional terutama yang khusus seperti ini kepada orang awam adalah perbuatan sia-sia. Intinya, lakukan apa yang aku katakan. Ivan Reed mengingatkan. Ketika mereka sedang berbicara, Antiri tiba-tiba batuk dan terbangun. Dia bertanya-tanya. Tuan Reed, kita masih belum mulai. Setelah berbicara, dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang aneh. Dia jelas merasa lebih semangat. Lalu, rasa sakit di tubuh tampaknya telah berkurang setengah. Ayah, sudah selesai. Sudah lebih dari 8 jam sejak Tuan Reed datang. Yoel buru-buru bertanya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Aku merasa sangat baik. Ayah, Tuan Reed bilang penyakitmu akan sembuh dalam 3 bulan. Yoel melihat Antiri dalam kondisi baik. Meskipun dia tidak seperti orang yang sehat, dia jauh lebih baik dari sebelumnya. Bagi pasien yang sakit parah, kehilangan sepertiga sel kanker dalam tubuh merupakan perubahan besar. Seperti melepaskan ikatan besi yang sudah mengikat kakinya dalam waktu lama, kehilangan beban seperti ini sangat terasa. Tuan Reed. Pupil Antiri bergetar. Dia turun dari tempat tidur dan membungkuk dalam-dalam kepada Ivan Reed. Tuan Reed, terimalah sujud dariku. Hanya mereka yang akan kehilangan nyawa dan menderita penyakit kritis, yang mengetahui nilai kehidupan dan pentingnya kesehatan. Antiri membungkuk dengan tulus dan menganggap Ivan Reed sebagai penyelamat. Dia telah menderita penyakit selama bertahun-tahun. Meskipun dia telah membaik,
dia tetap gemetar ketika sedang bersujud, seperti akan pingsan setiap saat. Lilian masih bengong. Ini adalah keajaiban seorang dokter. Tidak peduli seberapa kuat orang itu dan seberapa tinggi status mereka tidak ada apa-apanya di depan penyakit. Dia bertekad untuk menempuh jalur kedokteran ke depannya. Sama-sama. Ivan Reed melambaikan tangannya dan berkata, "Aku datang untuk Sebastian. Cucumu ini tidak buruk." Ivan Reed mengatakan yang sebenarnya. Dibandingkan dengan sebagian besar generasi kedua dan ketiga yang kaya, Sebastian memberinya kesan terbaik. Selama keluarga Haviland tidak membuat kesalahan besar, mereka bisa bergabung dengan jajaran keluarga bangsawan ke depannya di bawah kepemimpinan Sebastian. Apa yang saya lakukan tidak layak disebut. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Sebastian tersenyum. Ivan Reed memberikan pujian padanya dan dia tidak sanggup menerimanya. Tuan Reed, Anda pasti lapar setelah seharian bekerja keras. Saya sudah mengatur makan malam. Saya akan membawa Anda ke tempat yang Anda inginkan setelah makan. Ivan Reed tidak menolak. Makan malam yang diatur oleh keluarga Haviland tentu saja tidak buruk. Antiri belum sembuh sepenuhnya, jadi dia hanya bisa menemani saat Ivan Reed makan. Ivan Reed menghabiskan terlalu banyak energi mental dan harus dipulihkan lewat makanan. Setelah makan malam, waktu menunjukkan pukul 6:30 malam. Ivan Reed meminta orang keluarga Haviland untuk mengantar Lilian pulang dan berkata kepada Sebastian, "Bawa aku ke surga selatan." Mereka akan bertemu di surga selatan pukul 8 malam. Lebih dari 20 menit tersisa. Surga selatan? Tidak masalah. Sebastian segera mengiyakan. Setelah mengantar Ivan Reed sampai di depan gerbang surga selatan, dia mengeluarkan kantong dokumen dari brankas di dalam mobil dan menyerahkannya kepada Ivan Reed. "Tuan Reed, ini adalah pembayaran Anda untuk pengobatan kakek saya. Tuan Reed, jika ada sesuatu yang Anda butuhkan dari keluarga Haviland, Anda dapat memberitahu saya kapan saja. Terima kasih." Ivan Reed mengambil kantong dokumen itu dan turun dari mobil tanpa melihatnya. Pada malam hari, surga selatan sangat terang dengan lampu dan berbagai gambar holografik, menunjukkan keunikannya. "Sebelah sini, Tuan Muda." Begitu Ivan Reed turun dari mobil, sebuah suara datang dari tidak jauh. Joseph yang menyambutnya. Haley, kepala keluarga Mac, berdiri di samping Joseph. Di belakang mereka, ada 100 pengawal berpakaian hitam. Pengawal-pengawal ini luar biasa. Masing-masing berdiri tegak dengan pistol. Mereka membuat orang gugup. Terlebih lagi, tak satu pun dari mereka adalah orang biasa, semua adalah petarung. "Tuan Muda." Haley melangkah maju untuk menyambutnya. 10 menit sebelum negosiasi dimulai, anggota keluarga Simon sudah tiba. "Ayo kita masuk." "Iya." Ivan Reed berjalan di depan. Haley dan Joseph mengikuti setengah langkah darinya. 100 pengawal menunggu di luar surga selatan. Mereka tidak boleh masuk karena aturan yang berlaku di sini. Mereka hanya bisa berjaga di luar dan saling bertatapan dengan 100 pengawal keluarga Simon. Salah satu aturan surga selatan adalah satu sisi hanya boleh membawa 100 pengawal. Lalu, mereka hanya bisa menunggu di luar pintu. Tidak ada yang bisa masuk kecuali anggota inti. Malam ini, surga selatan begitu sunyi seperti sudah direservasi oleh orang-orang ini. Orang yang menyambut mereka membawa Ivan Reed dan yang lain ke ruang konferensi seluas lebih dari 3.000 meter. Di bagian atas ruang konferensi, lampu yang terang dan berwarna-warni terlihat berkedip, tetapi tidak menyilaukan. Sejauh mata memandang, seluruh ruang konferensi sangat indah. Setiap meter didekorasi dengan mewah di luar imajinasi orang biasa. Lantai marmer, memantulkan terangnya lampu, bersinar seperti bunga teratai yang mekar penuh, berhamburan ke setiap sudut ruang konferensi. Setiap bata di sini, dan bahkan lanskap, telah dirancang khusus. Rancangannya tidak hanya cantik, tetapi juga mengandung feng shui. Yang paling penting, 2 dari 20 kursi sofa putih ditempatkan bagian atas, dan 18 lainnya ditempatkan di sisi kiri dan kanan. Di tengah setiap 2 kursi sofa ada meja teh, yang memiliki spesifikasi sangat tinggi. Raja Kota Giant memang berbeda. Ivan Reed bergumam dalam hati. Ruang konferensi seluas lebih dari 3.000 meter persegi untuk 20 orang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu. Selain itu, dengan penglihatan batin, dia dapat melihat bahwa bagian dalam dari 20 kursi sofa itu adalah kayu emas yang mahal dan berkualitas tinggi. Orang biasa tidak akan mampu membelinya sama sekali. Bahkan jika mereka punya uang, mereka mungkin tidak dapat membelinya. Sebuah kursi sofa sepadan dengan satu rumah di pusat kota Giant. Memindai sekeliling, Ivan Reed melihat beberapa orang. Orang dari keluarga Simon. Mereka duduk di sebelah kanan. Yang pertama di sebelah kanan adalah Harry Simon, kepala keluarga Simon saat ini. Di sampingnya ada Yagil dan Rico. Di sebelah Rico terlihat seorang lelaki tua. Sean Octavian. Sebelum masuk ke dalam,
Haley memberitahu Ivan Reed tentang orang-orang yang berpartisipasi dalam konferensi ini. Orang ini bernama Sean Octavian, yang melayani keluarga Simon sebagai tetua dan merupakan asisten Harry Simon, seorang pria biasa. Namun, Ivan Reed tercengang saat melihatnya. Orang ini sama sekali bukan orang biasa. Bab 258, aku tidak senang. Ivan Reed dan rombongannya datang ke aula. Orang-orang dari keluarga Simon tentu saja tidak akan menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Yagil, Rico, dan Harry Simon terlihat serius dan arogan. Namun, ketika Sean Octavian melihat mereka, dia tersenyum dan langsung berdiri untuk menyapa dengan sangat sopan. Tuan Reed, kepala keluarga Mac, Tuan Mac. Haley dan Joseph tidak tahu identitas asli Sean Octavian. Mereka mengira dia bukan siapa-siapa dan lawan dalam negosiasi, jadi mereka mengabaikannya. Ivan Reed tahu bahwa pria ini tidak biasa. Saat hendak berbicara, ponselnya tiba-tiba bergetar. Dia mendapatkan telepon dari Lard. Tanpa ragu, Ivan Reed langsung menjawabnya. Ada masalah? Tuan muda, saya punya kabar baik untuk Anda. Suara Lard penuh dengan kegembiraan. Hari ini, grup Raspen berhasil memenangkan tanah seluas 2.000 hektar di Jalan Lingkar kedua di Giant. Dengan tanah ini, grup Raspen akhirnya bisa mendapatkan pijakan yang kokoh di Giant. Selamat! Sungguh merupakan hal yang baik bagi grup Raspen untuk memasuki industri real estate di Giant dengan sukses. Tuan muda, saya ingin meminta pendapat Anda. Grup Raspen Giant sekarang kekurangan staf. Saya tidak dapat menghubungi Ingrid Hasara. Saya ingin meminta Nona Ellen untuk bekerja di sini. Apakah tidak apa-apa? Ellen adalah wanita Ivan Reed, jadi Lard perlu bertanya kepadanya. Situasi di kota Sisbey untuk sementara stabil, dan dia akan menyia-nyiakan bakatnya untuk tinggal di sana. Ivan Reed mengerutkan kening dan menatap Sean Octavian di depannya. Oh, aku akan berhenti mengganggu Tuan Reed. Sean Octavian dengan sopan melangkah mundur dan kembali ke tempat duduknya. Namun, ada sedikit kilatan di matanya. Ucapan di seberang ponsel Ivan Reed mengandung terlalu banyak informasi. Lalu, Sean Octavian bisa mendengar setiap kata dengan jelas. Ivan Reed melihat jelas perubahan ekspresi Sean Octavian. Dia memang kurang waspada kali ini. Orang yang bernama Sean Octavian bukan hanya tidak biasa, tetapi juga sangat licik. Sikap, sopan santun, dan kebaikannya benar-benar palsu semua. Aku ceroboh. Ivan Reed berpikir bahwa dia seharusnya tidak menjawab panggilan ini. Namun, dia dengan cepat menenangkan diri, dan tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Kemudian dia berkata kepada Lard. Baiklah, kamu bisa membawanya ke Giant, lalu coba hubungi Nona Asara lagi. Karena dia telah kembali ke rumah, tidak mungkin kehilangan kontak dengannya jika semuanya baik-baik saja. Baik? Jawab Lard. Jangan khawatir. Saya akan menyelidiki Ingrid Hasara. Telepon pun terputus. Ivan Reed, Haley, dan Joseph datang ke sisi kiri dan duduk. Ivan Reed duduk di kursi pertama. Haley dan Joseph duduk di sebelahnya secara bergantian. Setelah Ivan Reed duduk, dia menatap Sean Octavian lagi. Sean Octavian terlihat biasa saja, tetapi Ivan Reed tahu bahwa dia benar-benar pria yang kuat. Lalu, dia jauh lebih kuat dari Joseph, Haley, dan bahkan Yanko. Ivan Reed dapat dengan jelas melihat bahwa energi dari roh mengalir di tubuh Haley. Sean Octavian telah membuka sebagian besar titik akupuntur di tubuhnya. Namun, masih ada aliran energi dari roh yang padat dan berlimpah. Jika aku dapat menyerap energi dari roh tubuhnya, kekuatanku akan meningkat banyak, kan? Ivan Reed bergumam sendiri. Ketika Sean Octavian memperhatikan mata Ivan Reed, dia merasa sangat tidak nyaman. Dia merasa bahwa Ivan Reed sedang menatapnya seolah-olah Ivan Reed sedang melihat makanan. Perasaan ini sangat aneh. Sean Octavian dan Ivan Reed saling bertatapan. Sean Octavian memandang Ivan Reed dari atas ke bawah dengan matanya yang dalam. Pada saat yang sama, dia merasakan kekuatan Ivan Reed yang sebenarnya. Namun, dia tidak bisa merasakan apapun. Dalam persepsinya, Ivan Reed sama sekali tidak terlihat hebat. Aneh sekali. Sean Octavian sedikit mengerutkan kening dan bertanya-tanya dalam hati. Dia berpikir, bagaimana mungkin orang biasa membunuh Yanko? Hanya dengan satu pukulan? Apakah kekuatan sobat ini mencapai tingkat yang bahkan tidak bisa dilihatnya? Tidak mungkin. Begitu pikiran Sean Octavian muncul, dia langsung menghentikannya. Menurut data, Ivan Reed baru berusia 18 tahun. Dia dapat membunuh Yanko pada usia ini sudah merupakan hal yang luar biasa dan tidak wajar. Tetapi Sean Octavian tidak mungkin tidak bisa melihat kekuatan asli Ivan Reed. Tidak peduli seberapa kuat Ivan Reed, pasti ada batasnya. Mungkin ada cara untuk menyembunyikan kekuatan, atau ada harta untuk membunuh Yanko. Sean Octavian berpikir dan menganalisis kekuatan Ivan Reed dengan berbagai cara. Tersisa 5 menit sebelum negosiasi dimulai.
Tak satu pun dari mereka berbicara. Aula yang luas itu sangat sunyi. Kedatangan keluarga Simon dan keluarga Mac, dua keluarga bangsawan di surga selatan membuatku, Gregory Barnes, benar-benar merasa terhormat. Kurang dari 1 menit kemudian, suara yang hangat namun agung tiba-tiba datang dari luar pintu. Pada saat yang sama, di aula, para pelayan memberi hormat satu demi satu. Tuan Gregory, Tuan Gregory. Joseph, Haley, Harry Simon, Yagil, Rico, dan Sean Octavian semua berdiri dan menyapanya dengan hormat. Ivan Reed pun bangkit dan melihat ke arah suara itu. Seorang pria paruh baya masuk dari luar pintu. Dia mengenakan setelan yang dibuat khusus dengan wajah persegi yang ramah dan hidung elang. Dia berjalan dengan gaya yang megah dan memiliki sikap seperti raja yang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang berada di posisi tinggi untuk waktu yang lama. Dia mengenakan sepasang sarung tangan tipis. Walaupun dia masuk sendiri, aura yang dipancarkan seolah-olah ada ribuan pasukan di belakangnya yang membuat orang merasa tertekan. Dia adalah Raja Kota Giant, Gregory Barnes. Begitu dia muncul, Ivan Reed menggunakan penglihatan batin dan menatap tangannya. Namun, Ivan Reed tidak bisa menembusnya. Bagaimana mungkin? Dengan penglihatan batin, Ivan Reed tidak bisa melihat menembus sarung tangan. Lebih tepatnya, matanya menembus sarung tangan tetapi tidak bisa melihat tangan aslinya, seolah-olah ada lapisan yang menghalangi pandangan. Bukan hanya tangan, seluruh lengan, dan bahkan seluruh tubuh bagian atas. Dia tidak bisa melihat melalui Gregory, tidak peduli seberapa dalam dia menggunakan penglihatan batinnya. Sial! Ivan Reed merasa tertekan. Dia tidak menyangka bahwa penglihatan batinnya tidak akan berfungsi suatu hari nanti. Apakah kamu Ivan Reed? Kamu memang muda dan menjanjikan. Ivan Reed kembali sadar. Gregory datang kepadanya dan hendak berjabat tangan dengannya. Ivan Reed menjabat tangannya dan berkata, Raja Kota Giant, aku sudah lama mendengar namamu. Haha, Raja Kota Giant hanya pujian dari orang luar. Bagaimana bisa ada raja di zaman sekarang? Gregory memandang Ivan Reed, berjabat tangan dengannya, dan menepuk bahunya. Tapi kamu terlihat muda dan menjanjikan. Gregory mudah didekati dan mudah bergaul. Dia datang ke kursi utama dan duduk. Duduklah. Setelah dia selesai berbicara, semua orang duduk. Para pelayan di sekitar meninggalkan aula dengan tenang. Ketika orang terakhir keluar, Gregory menyembunyikan kebaikannya sebelumnya dan menjadi serius. Aku senang kalian bisa datang ke surga selatan hari ini, tetapi aku tidak senang seseorang menyembunyikan identitasnya. Bab 259, tidak rag. Suara Gregory mendominasi dan matanya seperti dua pedang berat, menatap lurus ke arah Sean Octavian. Bagaimana menurutmu? Sean Octavian, asisten Harry Simon, atau pelindung keluarga Simon? Boom! Tekanan tak terlihat di udara menimpa 4 anggota keluarga Simon. Wajah mereka menjadi pucat. Mereka merasa jantung seperti ditimpa oleh gunung besar. Tekanan tak terlihat membuat mereka kewalahan. Terutama Sean Octavian. Gregory mengincarnya. Pada saat ini, bahkan jika dia sangat kuat di keluarga Simon, dibandingkan dengan Gregory, dia masih lemah. Tubuh tuanya gemetar hebat. Dia menolak tekanan itu, segera bangkit, dan membungkuk hormat. Tuan Gregory, maaf, saya salah. Setelah itu, dia menampar dirinya 3 kali. Wajahnya memerah, seperti pantat monyet. Lalu, tekanan tak terlihat itu menghilang pada saat ini. Tekanan itu datang dan pergi dengan cepat. Karena ini negosiasi, kalian harus jujur. Jika kamu memilih untuk bersembunyi, sebaiknya kamu tidak perlu datang. Gregory mengangkat tehnya ke samping. Suaranya kembali terdengar hangat seperti sebelumnya. Harry Simon buru-buru menjelaskan. Tuan Gregory, maaf, identitas Tuan Sean Octavian istimewa, jadi dia harus menyembunyikannya. Awalnya, dia berencana mengumumkan identitasnya saat negosiasi dimulai. Gregory melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa Harry Simon tidak perlu menjelaskan. Harry Simon tahu diri dan segera memberikan kursi pertama kepada Sean Octavian. Lalu, dia duduk di samping Sean Octavian. Yagil dan Rico bergerak mundur satu persatu. Pantas saja. Ivan Reed akhirnya mengerti. Tidak heran pria tua itu begitu kuat. Dialah yang diceritakan Haley, pelindung keluarga bangsawan. Haley dan Joseph tercengang. Mereka tidak menyangka pria tidak mencolok yang duduk di ujung ini adalah Sean Octavian dan mereka mengabaikannya sebelumnya. Pada saat yang sama, mereka juga tertekan. Mereka tidak menyangka masalah ini akan diketahui oleh pelindung keluarga Simon. Negosiasi ini mungkin sangat sulit. Ivan Reed tetap tenang seperti biasanya. Pada saat ini, dia hanya memiliki satu pikiran di dalam hatinya. Raja Kota Giant sangat kuat. Auranya saja sudah cukup untuk mengalahkan Sean Octavian, membuat Sean Octavian menampar wajahnya sendiri.
Ivan Reed memiliki jalan panjang untuk mengetahui kejadian keluarga Reed. Di hari-hari mendatang, hal pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan kekuatannya. Karena semua sudah menunjukkan identitasnya, kita bisa memulai negosiasi. Suara Guagui kuat dan terdengar seperti guntur yang teredam. Meskipun nadanya lembut, suara itu masih penuh intimidasi. Aku sudah mengerti situasi di kedua pihak. Jika kalian berdua punya ide, katakan saja. Karena negosiasi diundang oleh keluarga Simon, jadi keluarga Mark yang berbicara lebih dulu. Guagui mengalihkan pandangannya ke Ivan Reed dan keluarga Mark. Oke, aku akan mengatakan dengan singkat. Ivan Reed berkata dengan santai. Aku ingin 600 triliun, tidak boleh kurang sepeser pun. Setelah itu, Ivan Reed tidak mengatakan apa-apa. Guagui mengira Ivan Reed akan terus berbicara dan menunggunya. Setelah 10 detik berlalu, Ivan Reed masih tidak berbicara. Guagui bertanya. Sudah selesai? Ya. Ivan Reed mengangguk. Aku sudah selesai. Cukup singkat. Raja Kota Giant mengalihkan pandangannya ke keluarga Simon. Apakah kalian punya tuntutan? 600 triliun. Kami tidak mungkin memberimu sepeser pun. Harry Simon tidak bisa menahan diri. Awalnya, mereka berencana untuk membayar sejumlah uang. Saat itu, Sean Octavian tidak berada dalam keluarga saat itu. Namun, Sean Octavian telah kembali, jadi dia berkata penuh percaya diri dan sombong. Kami datang untuk bernegosiasi untuk menjaga hubungan dengan keluarga Mark, bukan untuk kehilangan uang. Kita adalah keluarga bangsawan, sehingga tidak layak kalau kita saling bertarung satu sama lain karena akan membuat keluarga lain mengambil keuntungan. Keluarga Mark baru saja tumbuh menjadi keluarga bangsawan. Apakah kalian ingin kembali lagi ke bawah? Hehe. Haley mencibir. Dia sudah memutuskan untuk melayani Ivan Reed, dan dia tidak takut pada Harry Simon. Apa yang diinginkan keluarga Mark tergantung pada Tuan Reed. Selama Tuan Reed menginginkannya, tidak masalah anggota keluarga Mark menjadi pengemis. Sialan. Jangan tidak tahu malu. Harry Simon berdiri dan memarahi. Semua masalah ini akan merugikan kalian. Harry Simon, perhatikan sikapmu. Ini surga selatan. Joseph berkata dengan tenang. Apakah kamu ingin bertarung di sini? Surga selatan memiliki aturan. Siapapun yang menggunakan kekerasan adalah musuh Raja Kota Giant. Keluarga Simon kaya. 600 triliun seharusnya bukan apa-apa untuk kalian. Raja Kota Giant berkata dengan tenang. Namun, Ivan Reed, kamu membunuh Tuan Pendekar Simon. Bukankah nyawanya bernilai 600 triliun? Betul. Jawab Ivan Reed dengan tenang. Jadi aku hanya ingin 600 triliun, bukan 1.400 triliun yang sebelumnya. Raja Kota Giant pun terdiam untuk sesaat. Awalnya, dia ingin melakukan menawar kepada Ivan Reed. Ternyata uang 600 triliun sudah merupakan diskon. Namun, sebagai Raja Kota Giant, dia tahu bahwa keluarga Simon tidak akan pernah setuju untuk membayar kompensasi 600 triliun setelah kepala keluarga mereka terbunuh. Keluarga bangsawan manapun tidak akan pernah setuju. Karena jika mereka memberikan kompensasi, hal itu sama saja dengan mempermalukan diri mereka sendiri. Benar-benar sangat memalukan. Ini bukan tentang seseorang, tetapi tentang seluruh keluarga. Terkadang, martabat keluarga lebih penting daripada uang, nyawa, dan lainnya. Tidak realistis bagi Ivan Reed untuk meminta 600 triliun. Aku hanya meminta 600 triliun. Ivan Reed berkata dengan acuh tak acuh. Jika kalian tidak bisa memberikannya, maka menurutku, negosiasi ini tidak perlu dilanjutkan. Saat dia melihat Sean Octavian, Ivan Reed tahu bahwa negosiasi pasti akan gagal. Jadi, dia tidak ingin membuang waktu lagi. Dia datang ke sini untuk bertemu Raja Kota Giant. Kalau bukan itu, Ivan Reed tidak akan berpartisipasi dalam negosiasi sama sekali. Yang lemah tidak punya diplomasi. Keluarga Simon memandang rendah mereka, dan mereka memiliki sikap yang sama terhadap keluarga Simon. Keduanya menolak untuk saling mematuhi, sehingga negosiasi tidak dapat dilanjutkan. Dalam hal ini, keluarga Simon kalian melakukan kesalahan terlebih dahulu. Raja Kota Giant melirik Sean Octavian dan Harry Simon. Tapi Ivan Reed, kamu juga membunuh orang penting dalam keluarga Simon. Keduanya impas. Aku tidak ingin melihat konflik di Giant. Lebih baik begini saja. Melihat perundingan tidak mencapai kesepakatan, Raja Kota Giant langsung berkata, Harry Simon, kamu harus membayar kompensasi kepada keluarga Mark senilai 400 triliun. Resepnya adalah 210 miliar, dan ganti rugi juga 210 miliar. Ivan Reed, kamu pergi ke makam Yangko, lalu gunakan dupa, bersujud, dan meminta maaf. Mari kita selesaikan masalah seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Saran Guagui adalah sangat kompromi. Ivan Reed tidak hanya mendapatkan uang, tetapi juga keluarga Simon mendapatkan martabat.
Karena Anda sudah mengatakannya, maka saya akan mengangguk atas nama keluarga Simon dan menyetujui saran ini. Akhirnya Sean Octavian yang selama ini diam berkata, hanya 400 triliun saja. Itu bukan masalah besar bagi keluarga Simon. Lalu, dia yakin bisa mengambilnya kembali melalui berbagai cara setelah Ivan Reed mengambilnya. Selain itu, nilai krim intermittent medis langit melebihi 400 triliun. Lalu, Ivan Reed bersujud untuk meminta maaf berarti martabat yang hilang dari keluarga Simon dapat dipulihkan. Hal ini tidak rugi sama sekali. Bab 260, Kampung Halaman. Tentu saja, yang paling penting, Sean Octavian punya beberapa ide lain. Bagaimana dengan kalian? Bagaimana menurutmu? Gregory memandang Ivan Reed dan yang lainnya. Haley dan Joseph keduanya mengangguk pelan. Sejujurnya, saran Raja Kota Giant itu bisa diterapkan. Setidaknya semua orang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ivan Reed hanya perlu bersujud kepada orang mati seperti generasi muda menghormati yang lebih tua. Itu tidak masalah. Mediasi dari Raja Kota Giant membuat mereka tidak bisa menolaknya. Haha. Kali ini, Ivan Reed tertawa dengan lantang dan juga dingin. Maaf, Raja Kota Giant. Saya pikir saran ini tidak bagus. Saya tidak melakukan kesalahan. Mengapa saya harus meminta maaf? 600 triliun tidak boleh kurang sepeser pun. Kalau kalian tidak ingin membayarnya, aku akan menghajar kalian sampai bayar. Kalau kalian tidak bisa menerima kenyataan, aku akan menghajar kalian sampai menerima kenyataan. Mendengar apa yang dikatakan Ivan Reed, bahkan Gregory yang telah lama berada di posisi tinggi dan berpengetahuan luas, sedikit terkejut. Anak muda ini benar-benar sangat keras kepala. Dia berani tidak menghargaiku. Menarik. Sobat, jangan bodoh. Harry Simon memarahi. Menghajar kami? Oke, aku, Harry Simon, ingin melihat bagaimana kamu melakukannya. Tetua Sean Octavian, saya rasa negosiasi ini tidak perlu dilanjutkan. Muda dan bodoh. Sean Octavian menatap Ivan Reed dalam-dalam, membuat komentar seperti itu, dan kemudian berkata kepada Gregory. Tuan Gregory, kami sudah mengganggu Anda kali ini, dan keluarga Simon akan mengirim hadiah ke sini. Negosiasi hari ini berakhir di sini. Dengan izin Gregory, keempat anggota keluarga Simon pergi satu persatu. Haley dan Joseph saling menatap. Mereka tidak menyangka bahwa negosiasi ini akan berakhir begitu cepat. Keluarga Simon mungkin akan mulai menyerang keluarga Mac, bahkan mengambil aset keluarga Mac. Tuan Gregory, kami juga akan pergi. Ivan Reed bangkit dan membawa pergi dua orang keluarga Mac. Di aula kosong, hanya Gregory yang tersisa. Dia duduk di sana dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Padahal hanya ada Gregory di aula, tetapi dia berbicara. Chester, menurutmu siapa pria bernama Ivan Reed itu? Dia menarik. Sedikit gila dan sombong. Sebuah suara muncul di udara. Sementara itu, di samping Gregory, udara berfluktuasi seperti gelombang, dan kemudian sesosok muncul dengan aneh dan tidak dapat dijelaskan. Orang itu juga seorang pria paruh baya. Namun, dia lebih muda dari Gregory, mungkin berusia awal 40-an. Dia berpakaian hitam, dengan punggung lurus, berdiri di sana tak bergerak seperti batu. Namun, kesombongan semacam ini bisa membunuhnya. Chester menambahkan. Gregory berpikir. Apakah menurutmu dia terlihat seperti seseorang? Siapa? Orang itu juga bermargarit. Setelah diingatkan oleh Gregory, sebuah emosi terlintas di mata Chester. Dia tahu siapa yang Gregory bicarakan. Joe Reed. Setelah diingat dengan seksama, mereka memang terlihat mirip. Apakah kamu ingin menyelidiki? Tanya Chester. Tidak perlu. Gregory bangkit dan berjalan keluar aula. Tunggu saja. Chester mengikuti di belakang Gregory dan setelah beberapa langkah, dia menghilang dengan aneh seolah-olah dia menghilang keluar angkasa. Cara seperti itu sangat menakutkan. Ivan Reed, Haley, dan Joseph meninggalkan surga selatan. Iring-iringan mobil langsung menuju rumah keluarga Mac. Namun, ketika mereka setengah jalan, iring-iringan mobil lain muncul tiba-tiba. Mereka berhenti di tengah jalan dan menghalangi mobil Ivan Reed. Iring-iringan mobil keluarga Mac harus berhenti. Itu mereka. Haley menatap. Orang-orang yang berdiri di depan adalah Sean Octavian, Harry Simon, Yagil, dan Rico, yang bernegosiasi dengan mereka di surga selatan 10 menit yang lalu. 100 petarung berdiri di belakang mereka. Ekspresi Haley sedikit berubah. Dia tahu bahwa keluarga Simon akan membalas, tetapi dia tidak menyangka pembalasan akan datang begitu cepat setelah mereka baru saja meninggalkan surga selatan. Mundurkan mobil! Haley berkata dengan gugup. Lewat arah lain. Tidak perlu. Ivan Reed menyela. Apa yang seharusnya datang cepat atau lambat akan datang.
Kalian tunggu di dalam mobil, aku akan membersihkan penghalang jalan. Ada kegembiraan di matanya. Dia telah memikirkan Sean Octavian sejauh ini dan berharap Sean Octavian akan menyergapnya. Dia tidak pernah menyangka mereka benar-benar menunggunya di sini. Memikirkan energi dari roh dalam tubuh Sean Octavian, Ivan Reed tidak bisa menunggu lagi. Dia langsung membuka pintu dan turun dari mobil. Kita tidak bisa membiarkan Tuan Muda pergi sendirian. Joseph, kamu tunggu di mobil. Jika ada yang tidak beres, segera pergi. Joseph yang mengemudikan mobil mereka. Haley berkata dengan serius. Kamu adalah masa depan keluarga Matt dan orang yang paling potensial di keluarga Matt sejauh ini. Ingat, jangan gegabah. Setelah itu, Haley turun dari mobil dan mengeluarkan pedangnya dari bagasi. Sementara itu, 100 petarung di mobil lainnya turun dan mengikuti Haley ke depan. Melihat Haley mengikutinya, Ivan Reed sedikit terkejut tetapi tidak banyak bicara. Dua kelompok itu segera mendekat. Ketika mereka berjarak kurang dari 3 meter, Ivan Reed berhenti. Tuan Reed, saya tidak menyangka akan bertemu Anda lagi secepat ini. Sean Octavian tersenyum dan terlihat sangat baik dan ramah. Ya, total 17 menit. Ivan Reed ingat dengan sangat jelas bahwa dalam 17 menit ini, dia merasa lebih dari 17 jam. Dia mengamati sekeliling sepanjang jalan dan berharap Sean Octavian menyergapnya. Untungnya, pria tua itu tidak mengecewakannya. Ada pepatah dari kerajaan Dragon Fury. Takdir akan mempersatukan orang yang berjodoh. Tuan Reed dan saya bisa dikatakan cocok. Sean Octavian tersenyum, dan mereka yang tidak mengenalnya mungkin mengira dia adalah orang tua yang sopan. Setelah memikirkannya, Anda dan saya sudah ditakdirkan. Saya ingin meminta satu hal dari Anda. Maksudmu kamu bukan dari kerajaan Dragon Fury? Tanya Ivan Reed. Oh, kampung halamanku adalah kerajaan pulau. Jadi, ternyata kerajaan ayamnya. Ivan Reed menyadari Sean Octavian selalu berpura-pura sopan karena dia berasal dari kerajaan ayamnya. Orang-orang dari kerajaan ini selalu bersikap lembut di depan, tetapi sangat licik dengan berbagai konspirasi di dalam hati mereka. Orang-orang di kerajaan Ayamnia tidak menyebut negara mereka kerajaan Ayamnia. Sekarang negara-negara di seluruh dunia diberi nama berdasarkan 12 tanda zodiak kerajaan Dragon Fury, keberuntungan kuno kerajaan Dragon Fury, dan berbagai hewan. Alasannya adalah karena beberapa tahun yang lalu, ada orang kaya kelas dunia di kerajaan Dragon Fury. Nama keluarganya adalah Palmer. Dikatakan bahwa orang kaya ini mendapatkan kekayaannya dari lukisan antik. Dia tak tertandingi dalam sumber daya keuangan dan merupakan miliarder kelas dunia. Bahkan ekonomi kerajaan Phoenix akan terpengaruh secara signifikan jika dia melepaskan konsorsium. Menurut catatan sejarah, dia mendefinisikan ulang nama negara dengan kekayaan dan pengaruhnya yang luar biasa. Naga pertama. Phoenix kedua. Lalu, bekas kerajaan pulau telah berubah menjadi Ayamnia. Namun setelah itu, keluarga Palmer menghilang. Keluarga Palmer tidak ada di dunia, tetapi legenda mereka selalu beredar di dunia. Sean Octavian jelas tidak senang setelah mendengar julukan kerajaan Ayamnia. Namun, dia masih mempertahankan sikap palsu dan kesopanan yang diturunkan oleh kerajaan Ayamnia selama ratusan tahun. Tuan Reed, cerita kita belum berakhir, jadi saya mohon biarkan saya mengubur tubuh Anda di sini. Mulai sekarang, saya akan datang ke kuburanmu setiap tahun untuk beribadah dan mengobrol denganmu.